wabarakatuh. Salam PJJ. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kuliah yang kemarin, yaitu kuliah yang keempat. Kali ini saya akan sajikan sebuah materi persyaratan tumbuh tanaman kakao. Tanaman kakao atau tanaman-tanaman yang lain itu hidup. Dia hidup itu menginginkan satu persyaratan. Ada syarat khusus untuk tanaman kakao dia mau hidup. Kalau tanaman itu hidup di alam, hidup di dunia ini. Dunia ini kan terdiri dari bumi, lalu di atas bumi ada udara, rangkaian daripada atmosfer. Jadi kalau tanaman itu tumbuhnya di atas tanah, akar ke dalam tanah, tunduk ke atas, jadi dia ada dua yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tempat tumbuh, yaitu tanah. Kemudian yang kedua, setelah dia tumbuh maka dia akan dipengaruhi oleh udara di sekitarnya. Udara yang langsung mempengaruhi tanaman itu adalah udara setempat atau mikro, dan kalau udara secara keseluruhan itu adalah namanya iklim. Iklim, ada komponen iklim nanti. Jadi dia akan tumbuh kalau persyaratan tempat tumbuhnya tanahnya cocok untuk kakao, untuk tanaman itu, dan kalau yang mempengaruhi iklimnya ini juga cocok. Ya. Lalu apa saja yang akan mempengaruhi? Coba kita lihat dulu dari sisi udara. Di atas tanah ada udara. Udara itu karena itu nanti sangat menentukan bagaimana tanaman itu tumbuh, bagaimana tanaman itu bisakah berbunga, bisakah berbuah. Ya. Ada komponen daripada kalau secara keseluruhan adalah iklim makro, dan ada komponen yang secara khusus adalah iklim mikro. Mikro ini yang langsung mempengaruhi tanaman, yang langsung berdekatan dengan tanaman. Ya. Yang jelas dari kuliah-kuliah yang sudah lalu bahwa dia berasal dari hutan tropis, maka berarti dia tumbuh baik di situ, maka harus mintanya persyaratan ada harus tumbuh di daerah yang tropis. Ya, tropis dengan iklim, komponen iklimnya. Di iklim tropis itu ada curah hujan pasti, ada kelembaban udara, ada suhu udara, kemudian ada angin. Itu yang menentukan nanti. Keinginan kakao itu tumbuh pada iklim makro adalah menurut Smith Ferguson itu ada, dia bisa tumbuh di A, di B, dan kalau terpaksa pun di C. Nah, iklim apa tumbuh? A itu curah hujannya tinggi, maka dia harus A, tapi curah hujannya tidak terlalu tinggi. A, B, dan C. Yang di Jawa Timur dan yang di beberapa tempat di Sulawesi dan sebagainya itu kebanyakan adalah antara B ke C. Ada juga yang C, banyak yang C. Dipaksakan untuk tumbuh di C, tapi juga ternyata cukup baik. Lalu curah hujan yang bukan dari iklim tadi itu, curah hujan paling tidak adalah 1.200 sampai dengan 3.000 mm. Ya. Bagaimana kalau kurang dari itu, dan bagaimana kalau lebih daripada itu? Ya tentunya kita akan pertumbuhan. Kurang dari 1.200 ada di beberapa tempat juga kurang, tapi ya tentunya dia tetap akan tumbuh. Dia
syukurlah kalau dia akan berbunga dan berbuah, tapi cuman produktivitas menjadi rendah. Ya. Jadi yang ideal itu paling bagus adalah iklim AB dengan curah hujan 1.200 sampai dengan 3.000 mm. Kelembapannya 80-90% dari kelembapan udara, jadi kandungan air di udara itu paling tidak 80-90%. Ya. Anginnya bagaimana? Anginnya tidak terlalu kencang, karena kalau angin terlalu kencang itu daun kakao itu kan lebar sekali. Dengan daun mangga lebih lebar daun kakao, maka dia sangat sensitif terhadap angin. Begitu ditiup angin dengan begitu kencang, maka sering akan rusak daun itu. Dan kakao itu sering rusak karena tiupan angin. Apalagi tiupan angin pada saat dia flash, pada saat munculnya bunga baru, ada angin, pasti akan rusak. Contoh, kalau kita akan memindahkan bibit ya dari satu tempat ke tempat lain dengan angkutan misalnya, jangan pada saat flash, karena dibawa flash itu kemarin sudah saya jelaskan, ada daun yang berwarna ungu dan mulus di tunas daun yang baru. Ya. Jadi kalau mengangkut bibit kakao itu jangan pada saat flash, karena itu adalah rentan kena udara, kena angin. Diangkut pakai angin, tidak ditutup dan sebagainya, pasti akan rusak. Dan ketinggiannya setelah diketemukan edel, maka persyaratan ketinggian kakao itu adalah 0. Bisa sampai dengan 600 sampai 800. Kalau dulu belum diketemukan edel, dengan diketemukannya Linda hibrida itu, maka bisa 0 pun juga bisa. Linda hibrida bisa tumbuh pada 0. Pada waktu itu hanya edel saja, edel 600 sampai 800, tapi karena sekarang sudah ada Linda, ya, ada bug koko, 0 pun bisa tumbuh, asal ada curah hujan memenuhi syarat, macam-macam. Itu ketinggian tempat. Selanjutnya, kalau sudah iklim makronya mencukupi persyaratan, lalu yang kedua tadi kan ada di atas ada udara, itu adalah tanah itu tentunya kalau secara umum saja persyaratan tanah itu ya yang penting tanah harus subur, tanah harus tidak terlalu kering, artinya harus basah, harus mengandung air di dalamnya, ya, harus lembab, ya, itu persyaratan secara umum. Lalu jenis tanahnya harus cocok. Yang pertama adalah kesuburan. Yang jelas, setiap tanaman mesti minta kesuburan yang baik. Setiap tanaman mesti minta tanah itu yang mengandung bahan organik yang baik. Pasti. Kakao pun juga begitu. Ya, minta subur dan minta kandungan bahan organiknya banyak. Karena bahan organik itu adalah cadangan daripada hara yang bisa dipakai dalam waktu panjang. Tentunya juga menginginkan tanah yang kandungan haranya cukup tinggi. Tanah yang jenis tanahnya antara lain regosol, bisa kromosol, ternyata juga bisa tumbuh, dan apalagi aluvial, dia sangat tanah dari lunturan gunung berapi pasti merupakan tanah subur, itu sangat baik untuk tanaman apa saja, dan tentunya kakao juga mungkin seperti itu. Ya. Solumnya itu harapannya dia. Harapan itu apa? Persyaratan tumbuh itu karena apa? Karena supaya tanaman itu ideal banget, supaya dia mudah. Jadi ya, supaya mudah untuk bisa tumbuh itu kan harus mengambil hara dari tanah. Bagaimana supaya mudah mengambil hara dari tanah? Maka hara itu harus tersedia dalam keadaan tersedia. Bagaimana hara harus dalam keadaan tersedia? Maka kita harus menyediakan lingkungan yang ideal bagi untuk media
tanaman kakao. Apakah ditambah dengan pupuk, apa ditambah dengan nutrisi-nutrisi yang lain, itu adalah upaya kita menyediakan media yang bagus untuk pertumbuhan baiknya tanaman. Sorghum, karena kakao kemarin kan masuk dikotil ya, dikotil itu akarnya tunjang, maka diharapkan sorghumnya paling tidak ada 90 cm. Sorghum itu yang kita katakan sorghum untuk tanaman dikotil. Ya, kalau sorghum yang sorghum 90 cm, apa ada biasanya sorghum 30 cm. Sorghum 30 cm itu adalah sorghum yang untuk tanaman semusim. Kalau tanaman kakao karena dikotil maka sorghumnya yang diminta adalah 90 cm, artinya lapisan tanah di atas yang penuh dengan kesuburan. Sorghum 90 cm. Kemudian kalau kita dihadapkan pada satu hamparan, misalnya akan pengembangan, seorang petugas lapangan harus mau mengadakan maka deteksilah dulu bagaimana keadaan tanahnya dan bagaimana keadaan iklimnya. Baru saya kira ada beberapa yang pernah email ke saya bertanya tentang bagaimana sih supaya pas betul pengembangan yang kita lakukan. Ya, mendeteksinya ya mencari tanah-tanah atau mencari lokasi-lokasi yang sesuai dengan harapan keinginan kakao untuk tumbuh dengan baik. Ya. Lalu apabila melakukan pengembangan dipetakan, diberi strata, misalnya yang lokasi A ini yang paling sesuai, yang lokasi B yang sesuai, lokasi C yang cukup sesuai, D kurang sesuai, dan E tidak sesuai. Itu berdasarkan dua saja, berdasarkan iklim dan tanah. Demikian maka nanti pengembangan akan menjadi baik. Para peserta BJJ yang saya